kira-kira nih, Oke, siap. berapa sih modal awal mula Bang Edo buka warung makan ini? 100 juta. Wow, besar sekali. Iya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman datang ke Menggala, pasti ingat dengan sebuah warung makan yang sedang viral saat ini, yaitu ayam geprek Eng Rama. Teman-teman, saat ini telah kita hadirkan owner dari warung makan ayam geprek Eng Rama. Oke, siap. Masih bersama Bang Edo. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat yang tentunya kesehatan dulu yang utama ini Bang Aris. Kalau untuk yang lain itu sudah mengikuti. Bagaimana dengan ini kita Bang? Usaha kita lancar? Bukan volume badan yang ditanya. Bukan. Kalau volume badan nggak saya tanya lagi Bang, karena kita sama-sama Bang. Oke, siap. Oke Bang Edo. Teman-teman kita langsung aja. Di samping saya, beliau ini adalah Edwin. Beliau ini adalah Edwin. Beliau adalah owner dari warung makan ayam geprek Eng Rama. Oke, siap. Yang saat ini sedang viral di Menggala. Oke. Jadi Bang Edo, mungkin teman-teman semuanya sudah kenal dengan Bang Edo. Ada satu pertanyaan yang emang penasaran buat saya gitu. Bagaimana cerita awal mula Bang Edo punya inisiatif untuk membuka warung makan ayam geprek Eng Rama yang sedang viral saat ini? Oke, siap. Jadi langsung dijawab ini Bapak Ngaris. Besok aja Bang. Apa kita makan dulu? Nggak usah Bang jawab Sekarang ya. Jadi kalau ditanya ide atau dari mana sih awal mula kok bisa buka ayam geprek Eng Rama, sedangkan khususnya di Menggala kita tahu sendiri karena memang notabene kita asli Lampung, ya, kita punya makanan khas yang namanya seruit. Tapi kenapa sih saya berpikir ke ayam geprek? Jadi kalau ditanya idenya sih sebenarnya simple sih Bang, cuman karena saya hobi makan ayam geprek di waktu itu pada tahun kurang lebih tahun 2017 kawan-kawan. Pada tahun 2017 cerita sedikit, saya sering ke Bandar Lampung Bang Aris. Oke ya, karena saya punya pekerjaan yang saya pengangguran. Jadi pekerjaan saya di waktu itu 2017 saya pengangguran Bang Aris. Jadi kerjaan saya dari Menggala Bandar Lampung, karena di waktu itu juga memang pacar saya si Doi ya, yang sekarang sudah jadi mantan. Iya, sekarang sudah jadi mantan karena udah jadi istri ya, udah saya. Insya Allah cepat menyusul Bang Aris ya. Amin. Jadi tahun 2017 istri itu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung. Ya. Nah di waktu yang sama saya selalu diajak sama dia untuk makan di salah satu tempat yang memang menu utama itu menyiapkan ayam geprek waktu itu. Setelah saya makan, sedikit ada perbincangan antara saya dengan si mantan pacar saya tadi itu, punya sedikit punya pemikiran gimana kalau buka ayam geprek ya di Menggala. Nah, dijawabkan sama dia, ide bagus itu, apalagi di Menggala belum ada. Sedangkan waktu itu kan lagi viral-viralnya ya, karena ada geprek bensu, nggak apa-apa ya disebutin ya. Nggak apa-apa. Ya karena memang waktu itu ada geprek bensu dan ada geprek-geprek lainnya. Nah itu nggak langsung buka Bang Aris. Berjalannya waktu pada kurang lebih tahun 2018, artinya ada jarak waktu di situ 1 tahun. Gua balik ke Menggala karena memang si Doi juga memang waktu itu sudah mulai mau persiapan wisuda waktu itu. Jadi temu saudara kandung gua saudara tertua gua, itu ngobrol santai waktu itu di rumah, punya inisiatif ya waktu kita pengen buka usaha. Karena memang di situasi saat itu bisa dikatakan yang saya juga pengangguran, dia sebagai pegawai honorer di salah satu Pemkab Terus bingung kita orang ini Bang,
buka usaha apa gitu, sedangkan kita di waktu itu minim dengan modal. Jadi datanglah pemikiran itu. Waktu itu gue inget pernah makan ayam geprek, sedangkan di Menggala ini belum ada. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Dengan berjalannya waktu, Bang, itu kurang lebih gue buka tanggal 17 April, hari Kamis, waktu itu tahun 2018. Itu launching hari pertama. Ya alhamdulillah luar biasa, artinya sambutan dari masyarakat Menggala ataupun kawan-kawan di Menggala itu luar biasa, bahkan di luar ekspektasi gua di waktu itu, Bang. Gitu. Jadi gitu Bang Edo ya. Jadi teman-teman, pengalaman Bang Edonya awal mula buka warung makan ayam geprek yang ramai sedang viral saat ini adalah karena waktu itu dia hobi makan, betul. Di ayam geprek Bensu ya, tempat Bensu di Bandar Lampung. Jadi dia punya inisiatif bagaimana caranya dia membukanya di daerah dia di Menggala. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, Bang Edonya, warung makan Bang Edonya dia yang sedang viral saat ini. Oke Bang Edo, itu pengalamannya sangat-sangat mantap lah ya. Oke Bang Edo, kalau gua boleh tahu nih, kira-kira nih, siap, berapa sih modal awal mula Bang Edo buka warung makan ini? 100 juta. Wow, besar sekali. Iya. Seriusan? 100 juta. Seriusan? Tapi semua itu bohong. Kalau bicara 100 juta, artinya mungkin kawan-kawan di luar sana mungkin tadinya niat udah mau buka usaha, setelah saya dengar bicara 100 juta mungkin gimana ya, udah down duluan ya. Tapi modal saya sih cuma satu sih. Kenapa saya bicara 100 juta? Saya punya 100 juta keberanian. 100 juta keberanian artinya seperti ini, Bang. Kalau bicara modal di waktu itu jujur dan nggak saya buat-buat, di waktu itu saya hanya megang budget 2 juta, nggak lebih. Iya, 2 juta nggak lebih. Itu untuk semuanya sudah di situ. Tapi ya nggak 2 juta, artinya 2 juta itu sebagai simpanan. Untuk yang untuk selanjutnya itu tadi, karena saya punya keberanian 100 juta itu tadi. Saya spekulasi. Jadi saya punya prinsip, Bang Aris. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya hari ini, esok, nanti, kapanpun, itu tergantung apa yang ada dalam pemikiran kita. Intinya adalah apabila kita sudah meyakini sesuatu hal itu apapun itu, kita harus siap menerima, artinya resiko. Yang penting kita lakukan dulu. Nah, terkadang kawan-kawan yang bukan berarti artinya sudah menggurui ya, seperti yang dikatakan orang-orang hebat di luar sana yang mungkin memang sudah sukses di luar sana, kalau ditanya dikumpulin 100 ribu, sejuta, bahkan berapapun orang ditanya, lo mau punya usaha nggak bro? Pasti gue yakin, pasti jawabannya pengen punya usaha. Ya, terus ditanya kenapa lo nggak punya usaha? Pasti satu jawabannya, kendalanya di modal. Modal artinya duit ya, finansialnya. Tapi sebenarnya itu modal itu kalau kata Chandra Putra, gue sering nonton channel YouTube dia di Sukses Before 30, modal itu di nomor 7. Artinya masih ada step 1 sampai 6-nya. Arti itu modal itu sangat jauh, Bang Aris. Yang pertama itu kita harus berani dulu melakukan. Ya tergantung terlepas nanti hasil atau tidak, yang penting kita sudah mencoba dulu seperti itu. Dan itu yang membuat saya berani. Bahkan cerita sedikit melanjutin tadi, Bang Aris, kalau ditanya, Dok, keluarga, kawan-kawan dukung nggak sih lo waktu pertama buka? Gue jujur, orang tua gue sendiri di waktu itu nggak ngedukung. Bukan tanpa dasar mereka tidak mendukung, bukan berarti mereka tidak ingin anaknya sukses, tapi di waktu itu mereka belum paham apa yang mau gue jual, produk yang mau gue jual. Jujur aja kalau bicara pengalaman di bidang kuliner, gue nggak ada. Cuman dari kecil memang gue hobi masak. Jadi semua itu gue belajar secara otodidak. Gue lihat YouTube, terus gue implementasikan, gue coba buat 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Dan alhamdulillah kegagalan itu gue jadikan pembelajaran sampai hari ini gitu, untuk tetap konsisten di rasa,
pelayanan dan yang lain-lain. Walaupun gue menyadari masih banyak kekurangan ya kalau kita bicara kuliner. Tapi lanjut tadi, setelah dengan orang tua yang tadi itu tidak mendukung, itu tidak ada sedikit pun menyurutkan semangat gue untuk buka di waktu itu. Jadi perlahan gue kasih penjelasan dengan orang tua gue, karena kalau ditanya pas tahunnya seruit kan bang, karena Iya, memang tiap hari kalau kita di Siap. Menggala ini yang pastinya kalau ditanya makanan khas dari Menggala itu apa? Sweet, ya. Pasti jawabannya sweet. ya. Bahkan sempat orang tua ngusul, kalau udah gini aja, kalau masih mau buka kami dukung, tapi seruitan, karena rata-rata orang kan pengen nyeruit. Tapi enggak, gue yakin gue pengen membawa di Menggala ini sesuatu hal yang baru. Artinya kalau gue bawa memang yang sudah ada, ya udah basi kan bang. Iya, Jadi betul. gue buat yang kira-kira orang itu penasaran. Datang tempat gue itu apa sih yang geprek itu, rasanya kayak mana, bentuknya seperti apa. Jadi gue mau ngubah mindset itu dulu sih bang. Jadi kalau bicara pertama datang orang mau makan, belum tentu bang. Ini gue pengalaman ya. Jadi orang kalau makan di tempat kita itu belum tentu karena dia lapar. Ada beberapa faktor. Pertama, dia memang penasaran. Kedua, dia memang cuman pengen tempat foto, mungkin tempatnya bagus kan. Jadi macam-macam gitu. Alhamdulillah luar biasa. Kalau ditanya berapa sih habis ayam di hari pertama itu bang, gue persiapan hanya 5 kilo pagi. 5 kilo 5 kilo ayam. Gue optimis, tapi nggak terlalu optimis ya. Optimis campur pesimis lah artinya. Apa yang terjadi? 5 kilo ayam itu hitungan menit habis. Jadi dalam satu hari itu gue bisa hampir 1 kintal. Kalau diporsikan itu mungkin kurang lebih 300-an lebih porsi gitu. Wow, amazing. Dan itu di luar ekspektasi gue itu. Iya teman-teman, amazing banget nih cerita dari Bang Edo. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah Bang Edo punya 100 juta keberanian. Oke, siap bang. Jadi kalau misalkan kita ingin membuka sesuatu, kita memulai usaha sesuatu, kita harus punya 100 juta keberanian. Selain itu Bang Edo tadi bilang, kalau untuk modal itu poin yang tujuh, Bang. ke-7 masih ada poin-poin lainnya. Bang, gua pengen tanya nih Bang, serius Bang. Poin nomor 1, apa yang ngebuat lu benar-benar yakin untuk ngebuka warung makan? Ini serius nih ya? Iya, Nanya serius. Jadi kalau ditanya apa sih yang buat gue benar-benar yakin, kembali seperti tadi bang. Gue dari dulu, artinya dari SMA sampai gue lulus SMA, kebetulan gue nggak kuliah bang. Gue nggak kuliah bukan karena memang gue nggak intinya gimana ya? Memang karena keadaan orang tua yang memang background orang tua gue orang yang sederhana dengan 5 bersaudara. Di situ masih ada adik-adik yang lain, jadi waktu itu gue nggak kuliah. Tapi memang dari dulu gue punya keyakinan. Jadi punya keyakinan suatu saat nanti, amin ya. Amin. Suatu saat nanti gue akan menjadi orang sukses gitu. Amin. Artinya gue yakin apakah itu bakal terjadi atau enggak, yang penting gue udah bermimpi dulu kan gitu. Apalagi mimpi itu Karena gratis bang. mimpi Ya, nggak bayar. itu yang pertama. Kedua, yang ada dalam pemikiran gue, bagaimana caranya gue bisa ngebantu keluarga, artinya dalam ya urusan ekonomi, artinya yang jelas bisa membanggakan ya gitu, membanggakan kedua orang tua gua dan orang-orang di sekeliling gua tentunya gitu. Oke teman-teman, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari Bang Edo katakan ini tadi adalah, kalau menurut gue ingat dengan satu kata-kata dari Weisman. Dia mengatakan bahwasanya if you focus on the problem, you cannot see the solution. Jadi nggak perlu fokus di masa lalu sebanyak apa masa lalu, jangan terlalu pikir, tapi bagaimana mencari solusi untuk meringankan masalah-masalah yang lu punya. Oke Bang Edo, terima kasih Bang Edo. Ada satu pertanyaan lagi Bang Edo, ini tentang ini Bang. Bisnis Bang Edo ini kan saat ini termasuk bisnis yang viral ya di Menggala ya. Karena kita tahu, gue juga tahu bisnis Bang Edo ini, Bang Edo pertama kali ngebuka yang namanya M Geprek, dan satu-satunya. Iya, meskipun saat ini Bang Edo sudah banyak M Geprek lainnya, tapi bisa gue katakan bahwasanya Bang Edo adalah orang pertama yang membawa bisnis M Geprek ini ke sini. Iya. Yang ingin gue tahu Bang Edo, bagaimana cara Bang Edo untuk membuat konsumen terkesan
sehingga mereka nagih dan mau balik-balik lagi ke warung makan Bang Edo? Jadi kalau gua ditanya bagaimana sih buat konsumen kita terkesan, artinya bisa datang dan datang lagi. Yang pertama gue punya moto Bang, jadi di logo gue itu ada, menurut gue doa itu, tulisan Presno gue nagih. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, gue ulang ya, Presno gue nagih. Artinya itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan, itu pedasnya itu buat ketagihan siapapun yang makan. Nah itu yang pertama doa. Kedua, gue selalu konsisten, artinya berusaha ya. Artinya walaupun masih banyak kekurangan, berusaha konsisten untuk menjaga kualitas, seperti dari rasa, terus dari pelayanan, dan juga walaupun gue jarang di warung karena memang sudah ada beberapa karyawan, di saat gue ada di warung yang selalu gue terapkan kedekatan emosional. Gue bagaimana caranya bisa menjalin kedekatan emosional dengan konsumen. Kenapa? Di saat mereka nyaman, dorang tempat kita makan, kita kasih sedikit diskon, walaupun hanya ST ataupun ada beberapa menu kita kasih diskon, itu yang membuat mereka nyaman untuk kembali datang dan datang lagi. Alhamdulillah. Artinya untuk saat ini kalau dipresentasikan 100% orang yang beli tempat gua per harinya itu 50-60%, bahkan 70% itu adalah konsumen tetap gitu. Memang mereka udah sering beli gitu Bang. Mantap Bang Edo. Nah gini Bang Edo, itu tadi teman-teman sudah jelasin oleh Bang Edo kenapa sih orang itu ketagihan buat datang ke warung makannya. Karena dia doa Bang. Karena dengan doa tadi itu ya, dengan doa dan juga pelayanannya juga yang maksimal, kebersihannya juga dijaga. Ini Bang Edo, pertanyaan selanjutnya adalah Bang Edo, kenapa sih harus ayam geprek? Kenapa nggak bisnis lainnya? Kenapa tertarik banget dengan ayam geprek? Ya nggak mungkin dong, cuma karena hobi makan ayam geprek. Tiba-tiba buka itu suatu hal yang emang banget berani banget gitu. Apa sih yang membuat Bang Edo itu tertarik banget dengan? Langsung gue jawab Bang ya. Artinya kalau gue ditanya kenapa sih nggak usah? Kalau bicara usaha kuliner ataupun usaha yang lain banyak ya. Jadi itu tadi Bang, gue punya prinsip seperti ini. Ibarat kalau seperti yang dikatakan orang, di mana ada masalah di situ ada peluang. Tapi di sini bukan masalah. Di sini bukan masalah. Artinya cuman gue lihat pasar. Di Menggala banyak kuliner, artinya tapi tidak ada yang pasarnya larinya ke anak-anak nih Bang. Anak-anak dalam artinya seperti dari anak-anak SD, SMP, SMA, artinya pelajar lah, ataupun anak kuliahan seperti itu. Nggak mungkin kan? Pernah nggak Abang Aris ngelihat anak SD datang 5-6 orang datang ke rumah makan pesen serwit? Jarang ya sebenarnya. Kalaupun ada jarang. Tapi kalau ayam geprek itu semua kalangan dari menengah ke bawah, ke menengah ke atas itu masuk semua Bang. Termasuk anak-anak sekolah. Apalagi saat ini karena lagi saat pandemi aja sih Bang. Biasanya konsumen kita rata-rata itu anak sekolah dari SD sampai SMP, karena memang tempat juga kita nggak terlalu jauh sih Bang dari sekolah. Jadi itu Bang, kenapa yang buat gua yakin buka ayam geprek di Menggala, karena memang belum ada di waktu itu. Gitu. Jadi tadi Abang bilang masalah ini kan lagi pandemi aja Bang. Nih Bang, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi selama 2 tahun Bang ya? Kurang lebih hampir 3 tahun, 2 tahun 7 bulan. 2 tahun buka tanggal 17 April ya 2018. Selama 2 tahun 7 bulan ini, tantangan yang Bang Edo hadapi ketika Bang Edo menjalankan usaha ini apa sih Bang? Kalau ditanya tantangan sih sepertinya banyak sih Bang tantangan. Artinya dari awal aja memang gue udah dapet kerikil yang memang tidak begitu besar lah menurut gue. Karena sebenarnya lucu Bang gue ceritain, kita mau buka usaha, kita mau jual produk, tapi produk itu sendiri kita belum tahu bagaimana cara memasaknya, bagaimana prosesnya agar bisa jadi produk yang kita inginkan. Jadi the power of nekat Bang ya. Iya, the power of nekat ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan di situ saya kebingungan, saya nggak ada mentor. Saya pengen nanya dengan
orang yang memang udah buka ayam geprek otomatis nggak ditahu kan bang, nggak mungkin dikasihkan rahasia mereka. Tapi di situ saya tidak putus semangat, saya belajar walaupun banyak kegagalan dan alhamdulillah perlahan tahu. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya banyak sih bang, termasuk cerita sedikit dari awalnya aja sebenarnya udah agak banyak ya tantangan, tapi itulah perjalanan bang. Jadi perjalanan yang menjadi pelajaran gua. Kalau suatu saat nanti usaha ini besar, gue punya cerita. Jadi usaha ini nggak tiba-tiba bisa langsung besar, bisa langsung muncul, bisa langsung dikenal orang. Semua itu melalui beberapa proses. Tapi terkadang hal itu tidak terlihat gitu. Mungkin di luar sana, pesen gue, kalau kita melihat sesuatu itu kita nggak bisa lihat saat ini. Kita harus flashback belakangnya. Apa sih yang dilakukan dia sebelum dia memulai usahanya, sebelum dia memulai bisnisnya gitu. Jadi itu terkadang kita ini kan melihat, enak ya, sudah sukses ya, udah bisa beli ini ya, udah bisa beli itu ya. Tapi mereka nggak mau tahu bang, nggak mau tahu. Padahal pembelajarannya itu banyak itu di proses itu bang. Bahkan hari pertama gue buka, besok kan udah mau buka bang Haris. Malam ini gue lagi kebingungan, sampai kontak person di handphone gue scroll semua. Malah yang bisa gue telepon, ngapain coba? Gue cari pinjaman dana. Besok udah mau buka, tapi gue masih bingung. Mau beli ayam, uang nggak ada. Mau beli tepung dan peralatan lain, uang nggak ada. Padahal besok kita udah mau grand opening. Jadi selain the power of kepepet teman-teman, ada satu lagi, the power of ngutang. Jadi awalnya the power of ngutang. Tapi alhamdulillah bang Haris. Artinya kalau bicara berapa sih modal pertama buka itu lumayan sih, artinya puluhan juta, dan itu bisa gue bayar dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah. Ya artinya dalam 1 bulan bisa gue bayar semua. Iya, jadi sebenarnya kalau kita emang mencari rezeki ini artinya emang untuk kebaikan, ya insya Allah nanti Allah akan bimbing kita bang Edo ya. Betul. Oke bang Edo, pertanyaan selanjutnya bang Edo, kita masuk ke pertanyaan. Apa yang membuat Bang Edo semangat dalam berwirausaha? Yang buat bersemangat ya? Iya, yang semangat banget gitu. Yang kalau ditanya seperti itu, Bang, yang buat gue semangat itu karena mungkin gue sering nonton channel YouTube ya Bang ya. Jadi gue seneng kalau malam sebelum tidur, kebiasaan gue selalu nonton walaupun satu video, walaupun sebentar gue pasti nonton. Jadi gue itu terinspirasi dengan orang-orang di luar sana. Jadi rata-rata Bang Aris, orang-orang di luar sana itu yang mungkin orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, artinya orang-orang yang hebat lah di luar sana, itu memang lahir dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana Bang Aris. Nah jadi gue termotivasi seperti itu. Artinya mungkin menurut kawan-kawan yang lain ataupun yang lain berlebihan, tapi menurut gue itu nggak berlebihan. Kenapa? Untuk saat ini di umur gue bisa dikatakan masih muda Bang Aris, 17 tahun. Iya, sebenarnya kita nggak jauh beda sih Bang Aris mungkin gue masih 18 tahun. Okay. Jadi kita masih lajang Bang. Iya. Artinya di waktu muda gue pengen manfaatin, jangan sampai di waktu muda ini gue bersenang-senang ataupun ngebuang waktu muda gue di saat masa tua gue hanya bisa jadi penonton. Jadi gue punya prinsip seperti ini. Hari ini gue jadi penonton, besok gue harus jadi pemain gitu. Jadi begitu juga waktu muda, mungkin dengan adanya usaha ataupun pekerjaan lain di luar usaha, karena kebetulan juga Bang Aris, saya seorang jurnalis Bang. Jurnalis ya? Ya, saya seorang jurnalis itu dari tahun 2016 ya, walaupun saat ini memang kurang aktif ya, karena memang ada beberapa kesibukan. Artinya di waktu saya nongkrong dan kawan-kawan itu sangat kecil. Kalaupun ada, memang saya hobi nongkrong, artinya ngebahas untuk kedepannya, artinya berbagi pengalaman. Tapi saya punya kebiasaan unik ini Bang Aris, bisa dikatakan unik atau gimana ya. Saya itu seneng ngobrol Bang Aris, tapi saya seneng ngobrol dengan orang yang lebih tua, yang lebih dewasa dari saya. Kenapa? Rata-rata ilmu yang saya dapatkan hari ini ataupun sebelumnya itu saya dapatnya dari orang-orang di luar sana. Artinya
dia melalui obrolan, artinya saling diskusi, tukar pikir, berbagi pengalaman seperti itu. Jadi itu bang, saya kalau ditanya hobi ngobrol, hobi bang, tapi mungkin sekarang udah jarang bang gitu. Iya gitu ya. Jadi ada kebiasaan Bang Edo itu Bang Edo ini hobi berdiskusi ya. Iya, berdiskusi dengan orang ya. lebih dewasa yang lebih berpengalaman dalam kehidupannya. Oke siap. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bang Edo tadi itu bahwasanya kalau kita masih muda saat ini, janganlah kita terbatas dengan apa yang kita miliki. Oke, betul bang. Kalau misalkan kita emang kekurangan dalam bidang apapun, Siap. maka kita cari kelebihannya. Betul Dan bang. juga kita ekspresikan gitu. Dan itu harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan. Sama seperti kita di channel Kampas Saudara Bang Edo. Iya. Kita di sini punya niat bagaimana kita itu bisa menumbuhkan semangat dari teman-teman anak-anak muda Iya. untuk berkreasi. Apalagi dunia sekarang ini penuh dengan digital ya. Iya betul. Digital. Maka teman-teman kita undang salah satu pemuda, ya kita katakanlah berprestasi lah ya dalam bidang usaha ya. Dan kita doakan semoga Bang Edo ke depannya usaha Bang Edo terus meningkat, bahkan bisa buat outlet yang banyak gitu ya. Amin. Buat outlet yang banyak. Nah Bang Edo, ke depan warung makan ayam geprek yang ramai ini apa sih yang akan dicapai, yang akan dilakukan nanti ke depannya gitu? Mimpi-mimpi Bang Edo masih banyak apa aja itu? Kalau bicara apa sih rencana ke depannya dengan usaha warung geprek yang ramai ini, tentunya gue punya mimpi besar bang. Mimpi besar dalam artian gue pengen suatu saat nanti gue pengen punya rumah makan ya, walaupun hanya awalnya satu outlet tapi memang benar-benar besar bang. Artinya di situ menyajikan beberapa menu, tempatnya bisa dikatakan lebih nyaman ya, lebih nyaman, tempat nyantai ataupun tempat nongkrong anak muda. Karena seperti yang kita ketahui saat ini anak-anak muda ya seperti yang saya katakan tadi bang Aris, lagi di era digital ini makan pun diposting seperti itu. Sebelum makan pasti ngeliat kiri kanan nyari tempat spot foto, artinya lebih pengen buat tempat semi kafe lah bisa dikata, walaupun kafe lah, doakan apakah tahun depan 2 tahun yang akan datang saya punya rencana, apakah insya Allah di Menggala ya, artinya memang Menggala belum ada, semoga juga kita bisa terlaksana kita ya. Membuat Menggala menjadi ramai lah. Betul. Jangan sampai ini, mohon maaf ya teman-teman, yang Menggala ini Bang Edo serasa kota tapi serasa desa juga gitu. Betul. Sepi banget. Tapi uniknya di situ bang. Jadi kalau bicara jadi sebenarnya peluang di sini masih banyak ya. Di sini masih banyak peluang. Jadi gue suatu saat nanti punya cita-cita untuk buat kafe, artinya dengan kalau untuk saat ini kalau dapet sih gue nggak mau ngambil uang di bank bang ya. Arti ya kalau bisa gue nggak bisa jangan ngambil. Jadi saat ini gue persiapkan, artinya secara perlahan. Tentunya semua itu kawan-kawan nggak bisa gue lakukan dengan sendiri, yang jelas butuh dukungan serta support dari kawan-kawan, terutama dari keluarga besar gue, istri gue yang jelaskan. Jadi gue butuh itu untuk memberi semangat ya, artinya memberi semangat gue untuk terus berinovasi gitu di bidang kuliner itu bang Aris. Jadi ada sebutan nggak Bang Edo buat buat penggemar dari ayam geprek ini? Ada dong. Apa itu Bang? Jadi kalau bicara ada nggak sih sebutan buat penggemar ayam geprek, itu mungkin memang udah biasa sih. Gue beri sebutan geprekers tuba, artinya ya geprekers tuba itu bang minimal dia sudah 2-3 kali beli. Itu udah bisa dikatakan geprekers tuba, artinya dia cinta dengan masakan gua gitu. Lalu Bang Edo, ini kan tadi kita ngomongin masalah ayam geprek, ayam geprek. Di warung makan ayam geprek ini menunya cuman ayam geprek saja kah? Atau ada yang lain? Adakah menu yang spesial dari ayam geprek yang ramah gitu? Oke bang, kalau bicara menu yang jelas menu andalan gue itu ayam geprek. Tapi dengan itu tadi karena memang pandemi ini yang jelas sangat mempengaruhi, artinya omset gue. Disitulah tempat gue untuk
berpikir keras bagaimana untuk bertahan. Artinya kan bukan gua sendiri yang ngerasain, mungkin di luar sana kawan-kawan yang punya usaha mungkin jelas terdampak ya. Terdampak, sangat terdampak. Jadi gua bantu dengan promosi-promosi serta mengeluarkan beberapa menu tambahan. Salah satunya yang sekarang sangat dicintai oleh kawan-kawan geprek kestuba itu jamur, Bang. Jadi gue punya produk jamur crispy, nanti kapan-kapan ataupun 2-3 hari ini ya kita coba langsung kita makan biar bisa ngerasain juga. Gue punya jamur, Bang, produk jamur crispy. Itu bahan utamanya lah jamur tiram yang gue olah jadi bisa jadi jamur crispy. Di situ alhamdulillah kawan-kawan pada suka. Dengan selain itu ada beberapa makanan selain ayam geprek. Di situ ada bebek, ada ayam kampung, ada ayam potong, bisa artinya bakar ataupun digoreng. Dengan masih banyak sih, Bang, beberapa menu seperti telur geprek, tahu tempe geprek gitu. Intinya geprek lah, Bang. Gitu. Kalau untuk harganya gimana, Bang? Bersahabat tidak dengan kantong? Kalau menurut saya itu tadi, Bang. Awal saya cerita artinya target utama saya, konsumen saya adalah anak-anak ya, artinya pelajar ataupun mahasiswa. Menurut saya sangat terjangkau dengan satu paket seperti ayam geprek hanya 15.000, sama seperti di luar sana, dengan porsi nasi yang lumayan lah menurut gua. Terus ayam yang nggak main-main dengan ukuran, mungkin kawan-kawan yang sudah sering beli tempat gua tahu lah ukuran ayam gua seperti apa. Walaupun di situ gue nggak peduli dan juga konsumen nggak mau tahu berapa sih harga ayam sekarang gitu kan. Yang jelas gue tetap ngejaga. Jadi modal utama gue itu komitmen dengan jaga kualitas apa yang gue siapkan untuk konsumen gitu. Jadi di saat konsumen senang, gue juga ikut senang, otomatis omset gue nambah kan. Iya. Ujung-ujungnya duit, Bang, ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman masih stay tune, masih nonton sampai part ini, teman-teman bisa kasih komentar di bawahnya testimoni dari warung makan ayam geprek. Dan nanti mungkin setelah ini nanti kita bakal gerbek apa sih, datang langsung ke warung makan ayam geprek yang ramah dan merasakan. Di situ kan ada levelnya. Ada, Bang. Kalau levelnya dari level 1 tingkat kepedasan artinya, Bang, ya. Dari level 1 sampai level 10. Jadi gue pernah sering bercandain konsumen gue, jadi jangan pernah ngaku hobi pedes ya. Artinya lo orang jangan pernah ngaku hobi pedes kalau belum pernah nyobain sensasi dari pedesnya ayam geprek ngerama gitu. Jadi kalau sudah nyobain ya insya Allah gue yakin pasti keringetan. Tapi kalau gue, Bang, jujur aja, siap. Gue ini nggak terlalu doyan yang hobi pedes ya. Ya nanti mungkin teman-teman yang lain nanti yang bakal coba sampai ke level 10 itu nanti. Oke, siap. Bang Aris nanti gua kasih level spesial, level 1. Nah ya, cocok. Jadi jangan khawatir kawan-kawan. Jadi kalau nggak hobi pedas, kita punya level terendah itu level 1 dengan tingkat kepedasan yang bisa dikatakan lebih ringan lah. Ataupun nggak hobi lagi, kita siapkan di situ ada sausnya, Bang. Ada sausnya. Ya, artinya mungkin pokoknya siap. Semuanya lengkap lah ya buat teman-teman yang hobi pedas. Itu tempat yang paling kita requestin ke teman-teman. Kalau teman-teman juga nggak hobi pedas, nggak jadi masalah, tinggal nanti levelnya direndahkan saja. Oke, Bang Edo, sebagai penutup ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang stay tune di channel Kapal Saudara? Oke, siap. Jadi kalau Bang Aris nanya ada nggak sih pesan-pesan ataupun kiat-kiat dari gua untuk kawan-kawan di luar sana yang ingin membuka usaha, sebenarnya sih gua ngerasa belum pas ya, Bang Aris ya, karena memang gua juga ngerasa ya, artinya lagi proses belajar. Tapi bicara dari pengalaman yang gua alami sekarang, jadi buat pesan gua buat anak-anak muda di zaman sekarang, anak-anak tahun 90-an, dengan di era digital ini sebagai tantangan sebenarnya, Bang Aris, sebagai tantangan buat kita sendiri untuk bisa berkarya. Artinya sebagai anak muda itu jangan sampai kita mendapatkan sebutan kaum rebahan ya Bang Aris. Sebagai kaum rebahan, artinya di situ kita harus implementasikan. Tapi kalau sekarang gimana?
kaum berbahan itu jadi salah satu hero di Indonesia. Betul seperti ya, betul. Enggak, artinya seperti ini bang, jangan jadikan diri kita sebagai penonton. Ayo bareng-bareng kita sebagai pemain. Jadi maksud gua manfaatin manfaatkan masa muda kita. Ya artinya bukan berarti kita meninggalkan aktivitas ataupun masa muda kita dan kawan-kawan kita. Bukan begitu artinya kita harus lebih fokus, kita harus mempersiapkan itu, dan itu harus kawan-kawan semua. Artinya biar kedepannya di masa tua kita kita bisa menikmati hasil dari kerja keras kita di masa muda kita, hasil jerih payah kita di masa muda kita. Artinya di situ ada waktu kita istirahat, ada waktu kita pensiun. Artinya kawan-kawan, kalau bicara pensiun dini ya ataupun pensiun tunjangan kerja, itu bukan hanya bisa dinikmati PNS ya, seperti PNS ataupun yang bekerja di perusahaan, bukan. Kita juga pun bisa, bahkan lebih bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Di masa tua kita harus ada waktu untuk kita menikmati hasil itu, dan itu perlu dipersiapkan Bang Aris. Dari sekarang harus kita siapkan untuk masa tua kita nanti. Artinya jangan sampai nanti kita punya motivasi hidup untuk bekerja. Kan kembali ke Aris, yang seharusnya yang kita lakukan saat ini, kita harus bekerja untuk hidup. Artinya apa Bang Aris? Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita untuk menikmati hasil kerja kita. Tapi yang terjadi saat ini, yang kita lihat saat ini, banyak yang kita lihat, dan bahkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, itu yang dilakukan mereka yaitu itu tadi, hidup untuk bekerja. Kenapa saya katakan seperti itu? Sampai tua pun mereka masih bekerja. Betul banget Bang. Jadi itu pesan-pesan gua dari kawan-kawan. Ayolah bareng-bareng kita berinovasi. Artinya agar bisa memberi dampak positif tentunya bagi diri kita sendiri, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Bahkan yang gue bilang tadi, kalaupun seandainya kita bisa membuka usaha, secara otomatis kita akan membantu perekonomian. Artinya dengan mempekerjakan orang-orang di sana. Karena gue yakin dengan doa-doa dari kawan-kawan yang kerja sama kita, itu membuat kita semakin yakin lagi untuk terus berinovasi ke depan. Gitu Bang Aris. Oke teman-teman, itu tadi pesan dari Bang Edonya. Buat kita semua, ya kita harus memiliki semangat yang seperti yang dikatakan oleh Bang Edo tadi. Siap. Semangat 100 juta keberanian. Betul. Dan juga kita juga harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat. Dan jangan lupa doa dari orang tua. Selain itu kita harus rajin bersedekah. Oke teman-teman, kita bakal hadir kembali nanti di tempatnya Bang Edo di warung makan ayam geprek yang Rama. Nanti kita bakal review dan juga icip-icip ya dari rasa-rasa makanan-makanan di sana. Oke teman-teman, terima kasih kami ucapkan karena teman-teman sudah memperhatikan kami. Say goodbye dari saya Aris. Saya dari warung geprek yang Rama, Edo Edwin. Jadi kita punya salam Bang Aris. Jadi namanya salam hebat, luar biasa. Siap. Oke, bisa diulangi lagi Bang Edo. Salam hebat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.